Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, saudara, hari ini kita mau lanjut membahas tentang pemuritan. Nah, saudara, di dalam pemuritan, kita harus tahu apa tujuan utama pemuritan di dalam kerajaan Allah. Nah, ini gambar besar yang kita gunakan dalam pemuritan. Ya, pemuritan itu adalah apa, saudara? Seseorang bertumbuh dari kondisi dia yang sekarang, ya, dengan cara dia, saudara, menjadi murid Kristus, dia bertumbuh mencapai sebuah sasaran. Nah, sasarannya adalah serupa Kristus. Nah, bagaimana dia mencapai sasaran itu, saudara? Maka diperlukan dua peran. Pertama, peran dari pembuat murid. Ya, nah, pembuat murid itu tidak boleh menjadi Tuhan buat dia, tidak boleh menjadi guru, karena saudara, yang menjadi Tuhan dan guru adalah Tuhan Yesus. Jadi pembuat murid itu mesti membawa dia supaya dia, ya, boleh, saudara, dimuridkan oleh Yesus. Ya, nah, Yesus adalah Tuhan dan gurunya. Ya, jadi bukan kita Tuhan dan gurunya. Dalam kita memuridkan orang, kita nggak boleh menjadi Tuhan dan guru. Kita hanya contoh, teladan, ya, yang harus membawa orang supaya orang itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Nah, itulah peran seorang pembuat murid, saudara. Dia nggak boleh jadi Yesus. Ya, tolong saudara, penting sekali. Banyak orang dalam pemuritan, dia yang jadi Yesus. Dia yang jadi pusat, dia yang jadi Tuhan dan guru. Akhirnya, saudara, ini pemuritan yang gagal total. Pemuritan di mana kita bawa orang kepada diri kita. Ya, kita yang jadi Tuhan dan guru. Itu keliru total dalam pemuritan. Ya, nah, ini akhirnya menimbulkan kontrol, saudara. Ya, kita kontrol orang lain. Bukan Yesus yang kontrol dia, kita yang kontrol dia. Karena kita coba jadi apa? Tuhan dan guru. Ya, jadi ini jangan lupa, saudara. Nah, kemudian peranan yang kedua adalah murid itu sendiri. Ya, siapa murid itu? Ya, tiap kita murid Kristus. Kita tiap hari mesti praktek 3B. Berjalan, belajar, dan berubah serupa dengan Kristus. Nah, kemudian tidak boleh lupa harus kita berjalan, belajar, berubah tidak sendirian. Bersama-sama dengan kelompok 2-3 orang yang disebut kompak atau hafruta. Nah, kalau ini ada, saudara, dua peranan ini, peran pembuat murid dan peran murid berjalan, maka kita akan mencapai sasaran serupa Kristus. Nah, sekarang detailnya, apa artinya serupa Kristus? Next, kita lihat. Serupa Kristus, saudara, nah, diuraikan lebih dalam lagi adalah 3A. Masih ingat? 3A. Yang disebut serupa Kristus itu pertama hatinya. Ya, ketika dia dimuridkan, hatinya makin berubah, makin serupa Kristus. Jadi mulai dari hati dulu, transformasi hati. Yang kedua bukan cuma hatinya, ya, tangannya, pekerjaannya, ya, dia serupa dengan gurunya. Ya, Yesus itu sekarang sibuk bangun gereja, bangun rumahnya. Nah, kalau saudara muridnya, saudara juga akan bangun rumah Tuhan, bangun gereja. Makanya pemuritan tidak boleh, saudaraku, di luar konteks bangun rumah Tuhan. Pemuritan yang tidak atau di luar, ya, gereja lokal itu bukan pemuritan yang alkitabiah. Ya, Yesus adalah sibuk membangun gereja. Nah, kalau kita muridnya, kita juga sibuk bangun gereja. Ya, nah, gereja bukan gedungnya, ya, tetapi apa, saudaraku, komunitasnya. Kita sibuk bangun rumah Tuhan, bangun tubuh Kristus, bangun,
ya saudara, tempat kediamannya Allah. Nah, tapi yang kita nggak boleh lupa bukan hanya A1, A2, goalnya juga adalah A3. Nah, ini yang saya mau bicarakan hari ini. Ya, pemuritan itu serupa Kristus, artinya kita punya misinya Kristus. Apa misinya Kristus, saudara? Nah, Kristus mau kita jadi penjala manusia. Nah, hari ini, saudara, ini yang saya mau sampaikan. Tuhan mau kita jadi penjala manusia, saudara. Itulah tujuan yang sangat penting dalam pemuritan. Ya, nah kita langsung baca ayatnya, Matius 4, 19 sampai ayat 20. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, saudara, waktu Tuhan Yesus panggil murid-murid, pertama kali apa yang dia katakan kepada mereka, ya waktu dia mau mereka jadi muridnya, saudara. Nah, ini yang Yesus bilang, "Mari, ikutlah aku." Nah, ikut aku itu artinya jadi muridku. Jadi matetes, pengikut, ya, pemagang. Ikutlah aku. Nah, kalau kamu ikut aku, kamu jadi pemagang aku, dan kamu akan kujadikan sukses. Amin. Yang amin ngantuk ini, saudara. Ya, dan kamu akan kujadikan kaya, betul? Ngantuk lagi, saudaraku yang bilang amin. Ya, nggak perhatian ini, sambil lakukan apa, saudara? Ya, apa katanya? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi tujuan utama dalam pemuritan dalam kerajaan Allah adalah Tuhan mau jadikan kita penjala manusia. Bukan supaya sukses, kaya, mencapai potensi maksimalnya. Nah, hari-hari ini pemuritan-pemuritan yang ada adalah pemuritan yang nyimpang, saudara. Tidak mencapai tujuan utamanya. Ya, coba lihat banyak konsep-konsep pemuritan. Kamu mesti dimuridkan supaya apa? Supaya kamu jadi kaya, supaya kamu jadi sukses, supaya kamu mencapai potensi maksimal kamu, supaya kamu kalau jadi bisnismen, bisnismen yang sukses, ya, bisnismen yang kaya. Ya, memang sukses, kaya, berhasil mencapai potensi maksimalnya. Ya, tidak ada yang salah dalam kaitan kalau itu semua ya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kerajaannya. Tapi bukan itu tujuan utamanya, saudara. Ya. Nah, banyak orang, kenapa kamu mau pemuritan? Ya dong, saya bisnismen perlu dimuridkan supaya saya sukses, kaya, berhasil. Bukan. Bukan itu tujuan utamanya, bukan. Tujuan utamanya supaya Tuhan mau jadikan saudara penjala manusia di dunia bisnis. Ya kan? Supaya saudara jadi penjala manusia di dunia kemahasiswaan, supaya saudara menjadi penjala manusia ya di sekolahmu kalau engkau pelajar, supaya engkau jadi penjala manusia ya di dunia kerja, supaya kamu menjadi penjala manusia di tempat di mana Tuhan taruh saudara. Nah, ini nggak boleh lupa ya. Nah, pemuritan yang cuman asik mencapai potensi maksimal ya, untuk apa, saudaraku? Supaya kita kaya, kita sukses. Itu pemuritan yang keliru tujuannya, saudara. Enggak alkitabiah, dan itu akan gagal total nantinya, saudara. Ya, makanya mari, saudara kan lagi pemuritan. Nah, apa tujuannya? Ingat, jadi penjala manusia. Ya, nah gimana kita jadi penjala manusia? Kita bukan pemancing manusia, penjala, saudara. Ya, kalau mancing itu satu orang, ya.
Nah, zaman dulu murid-murid bukan mancing ikan, menjala ikan. Nah, sebenarnya bahasa Indonesia yang lebih tajam lagi, penjaring ikan, saudara. Ya, jaring. Ingat, kalau jaring itu nggak bisa sendirian. Ya, jadi itu paling tepat terjemahannya, menjadi penjaring manusia. Makanya mereka dipanggil Tuhan berdua bertiga dalam kompak. Ya, ayat 20, lalu mereka, nah kata mereka ini jamak, ya. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi kita ikut Yesus nggak sendirian, saudara. Kita ikut Yesus di dalam kompak. Kita ikut Yesus 2-3 orang. Makanya Yesus tidak mengutus murid-muridnya sendirian dalam menjaring ikan, saudara, menjaring manusia, ya. Tapi dia utus mereka berdua-dua. Karena inilah pola pemuritan yang alkitabiah. Jadi saudara, kalau saudara mau pemuritan mesti ada kompak, ya. Nah, kompak itu bersama-sama, ya, kemudian dimuridkan oleh Tuhan Yesus melalui contoh hidup pembuat muridnya. Siapa pembuat muridnya? Juga saudaraku, orang yang, ya, murid Kristus, orang yang punya hafruta, orang yang punya kompak. Kompak memuridkan kompak, ya, saudara. Kita semua ikut Tuhan Yesus bersama-sama, tidak sendirian. Nah, ini tolong saudaraku diperhatikan. Ini pemuritan yang alkitabiah yang Yesus ajarkan, ya. Nah, kenapa Yesus mau kita jadi penjala manusia, saudara? Nah, perhatikan, saudara. Pemuritan itu gini konsepnya, saudara. Pemuritan adalah kita mengikuti seorang guru, ya, sebagai pemagang dari guru itu, ya, sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan guru itu, ya. Nah, artinya gini, saudara, pemuritan itu gini. Jadi kita ikut seorang guru, belajar dari gurunya sebagai pemagang. Nanti gurunya ngajarin kita, ya, di lapangan. Ya, misalnya contoh, kalau saudara mau jadi master chef, saudara tidak bisa, ya, belajar di kelas. Saudara ikut seorang master chef, dia bawa saudara ke dapur. Nah, pelajarannya tentu bukan pelajaran menyetir, tapi pelajaran memasak. Karena itulah, saudaraku, keahlian dari seorang master chef. Jadi kalau kita ikut master chef, kita belajarnya apa? Belajar masak, bukan belajar nyetir. Ya, tapi kalau kita, saudaraku, ikut seorang montir, apa yang kita pelajari? Kita pelajari perbengkelan, saudaraku. Ya, bagaimana memperbaiki mesin, bagaimana memperbaiki mobil. Ya, kalau kita ikut seorang pilot, kita tentu belajarnya apa? Menerbangkan pesawat, saudaraku. Nah, kalau kita ikut Yesus, ya, pasti kita akan belajar apa yang, saudaraku, menjadi apa, saudara? Menjadi identitasnya Yesus. Yesus itu siapa? Ya. Nah, waktu dia datang ke dunia ini, saudara. Next, mari kita lihat, saudara. Berikutnya, nah, dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Yesus datang, saudara. Tujuan utamanya, ya, memang untuk mati di kayu salib buat kita, ya, menebus kita dari dosa. Tapi tujuan dia bukan hanya, saudaraku, ya, untuk mati di kayu salib, ya, untuk menyelamatkan kita. Yesus berkata demikian, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, itu tujuannya, dia datang untuk apa, saudara? Mencari jiwa-jiwa, menyelamatkan yang terhilang, saudara. Nah, kalau kita ikut dia, ya, kalau kita ikut dia, maka yang dia akan ajarkan adalah untuk apa, saudara? Supaya kita juga mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Ya, kita mencari orang-orang yang saudara terhilang. Ya, kita bawa mereka supaya mereka bisa mengenal Yesus, supaya mereka bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena Yesus adalah Tuhan dan Guru. Ya, kita bawa mereka, saudara, supaya mereka bisa kenal Tuhan. Ya, jadi saudaraku, tujuan kita, ya, saudara, dalam pemuritan adalah kita mau jadi penjala manusia. Nah, ini penting. Ya, saudara, jangan lupa. Jadi pemuritan, saudara, tujuan utamanya kita ikut Yesus, belajar dari Yesus, berubah serupa Yesus, adalah kita punya misinya Yesus, yaitu jadi penjala manusia. Kenapa? Karena Yesus adalah sang penjala manusia. Ya, Yesus juga adalah apa, saudaraku? Ya, sang penjala manusia yang agung. Ya, maka kalau kita ikut dia, maka dia bilang begini, aku akan jadikan kamu penjala manusia. Jadi kurikulum pemuritan, saudara, itu adalah apa, saudara? Bukan sekedar supaya kita kaya, ya, bukan saudaraku, supaya kita sukses mencapai potensi maksimalnya, ya, tapi kurikulumnya adalah sesuai dengan siapa Yesus yang datang ke dunia ini. Kalau dia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, makanya waktu dia muridkan kita, dia juga akan melatih kita sebagai pemagangnya untuk apa, saudara? Gimana kita bisa jadi seperti dia. Ya, kita bisa jadi seperti dia, punya misi yang sama, yaitu jadi penjala manusia. Nah, karena itu kita akan lanjut melihat bagaimana kitab Matius menjelaskan, ya, bagaimana Yesus menjadikan murid-muridnya penjala manusia. Next, mari kita lihat, saudaraku, kurikulum vitae-nya Tuhan Yesus. Ya, nah, saudara tahu kurikulum vitae, ya? Kalau saudara, ya, mau melamar kerja, yang diminta adalah kurikulum vitae. Ya, kurikulum vitae itu apa, saudara? Anda itu siapa dan apa yang Anda lakukan, yang pernah Anda lakukan dan yang sedang Anda lakukan. Karena kurikulum vitae menentukan, ya, saudara itu siapa dan apa yang saudara lakukan. Sehingga itu menentukan saudara nanti dibutuhkan nggak, ya, untuk di perusahaan yang saudara sedang lamar, ya. Jadi kurikulum vitae itu menunjukkan, pertama, Anda itu siapa, kedua, apa yang Anda lakukan. Nah, mari kita lihat Yesus waktu di Matius pasal 4, ya, ingat Matius 4 itu, saudara, Yesus datang sebagai Tuhan, Raja, ya. Kemudian dia datang sebagai, saudaraku, Guru, ya. Dia datang, saudaraku, ke dunia ini dan dia mulai memperkenalkan siapakah dia, apakah yang akan dia lakukan, ya. Nah, sehingga kalau murid-murid ikut dia, murid-murid tahu, ya, dia itu siapa, apa yang dia lakukan, dan apa itu kurikulum vitae-nya Tuhan Yesus, dan apa yang akan dia lakukan terhadap murid-muridnya untuk menjadikan murid-muridnya penjala manusia. Nah, mari kita lihat, saudaraku, ayat ini. Matius 4, 23-24. Setelah dia berkata, mari ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu dia menjelaskan dalam ayat-ayat berikutnya, ayat 23, 24 khususnya, siapakah dia, apa yang dia lakukan, dan apa yang akan dia ajarkan kepada murid-muridnya sebagai, ya, penjala manusia. Maka dari ayat-ayat ini saudara tahu apa kurikulum pemuritan, saudara.
Nah, saudara akan tahu kurikulum pemuritan itu apa. Ya, jangan miss dari sini, saudaraku. Ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Perhatikan, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya dan yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara yang kerasukan. Ya, maaf saudara, ini dalam PowerPoint saya ada kurang kata yang kerasukan. Ya, saya agak miss waktu membuat PowerPoint ini. Yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Nah, perhatikan saudara. Ya, coba saudara baca sekali lagi. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara. Nah, perhatikan ini, tolong ditambahkan, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Nah, perhatikan saudara. Inilah kurikulum vitae-nya Yesus. Dia itu siapa dan apa yang dia lakukan. Nah, mari kita lihat siapa Yesus dan apa yang dia lakukan. Next, PowerPoint terakhir. Nah, kita lihat saudara, inilah kurikulum vitae-nya Yesus. Inilah ya, apa saudaraku, yang kita ikuti. Inilah yang murid-murid akan ikuti. Murid-murid adalah pemagangnya, ya, tokoh ini Yesus. Dia itu siapa, saudara? Pertama, katanya Yesus tadi apa, saudara? Ya, dia ya mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan apa? Injil kerajaan. Berarti dia pemberita Injil, saudara. Injil apa? Injil kerajaan. Nah, Yesus memberitakan Injil kerajaan supaya orang yang dengar berita ini boleh ya berpindah dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang. Ya, karena berita Injil menyelamatkan kita, membuat kita lahir baru masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya Yesus pemberita Injil kerajaan. Ya. Nah, dia pertama-tama beritakan Injil kerajaan kepada murid-muridnya dulu. Ya, dia beritakan supaya mereka boleh pindah dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang. Yang kedua, katanya Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Nah, berarti Yesus guru dan atau pengajar, ya, guru. Nah, kira-kira kalau dia guru, apa topik utama yang Yesus ajarkan, saudara? Ingat, Yesus ya, tugas utamanya dia datang di samping mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dia juga pernah berkata, karena aku datang untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi Yesus, topik utama yang dia ajarkan adalah kerajaan Allah, saudara. Ya, makanya kalau saudara lihat khotbah di bukit itu tentang kerajaan Allah. Ya kan? Ajaran-ajaran Yesus yang lain, inti utamanya kerajaan Allah. Ya, setelah murid-murid dengar pengajaran tentang kerajaan Allah, saudara, ya, akhirnya setelah dia mati, dikubur, bangkit hari yang ketiga, dia bangkit, kemudian saudaraku selama 40 hari dan 40 malam, dia terus-menerus menampakkan dirinya, saudara, kepada muridnya. Bukan hanya menampakkan dirinya, tapi dia duduk bersama dengan mereka,
dan dia, saudaraku, mengajarkan berulang-ulang topik kerajaan Allah. Karena Yesus ajarannya intinya adalah tentang kerajaan Allah. Nah, itulah khotbah di bukit, saudara. Ya, jadi itu yang Yesus ya akan ajarkan kepada murid-muridnya bagaimana hidup dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Ya, bagaimana kita hidup dalam kerajaan Allah? Itu yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, saudara. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan Yesus, ya, dia, saudaraku, bukan hanya memberitakan Injil, mengajar di rumah-rumah ibadat, tapi dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya. Jadi semua orang yang buruk keadaannya, menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang sakit ayan, yang lumpuh, dia menyembuhkan mereka semua. Perhatikan ada kata segala. Ya, jadi Yesus itu penyembuh segala macam penyakit. Ya, itu saudaraku, dia itu penyembuh segala macam penyakit. Ya, makanya kalau Yesus ya memuridkan kita, makanya dia juga akan mengajarkan kita supaya kita bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ya kan? Itulah kurikulum pemuritan, saudara. Nah, sekarang banyak pemuritan nggak ada kaitannya sama penyembuhan. Ya kan? Itu pemuritan yang kurang alkitabiah, saudara. Ya, Yesus ngajar murid-muridnya menyembuhkan segala macam penyakit karena dia adalah penyembuh segala macam penyakit. Kenapa, saudara? Karena kalau kerajaan Allah hadir, ya maka, saudara, setan diusir. Kalau kerajaan Allah hadir, ya, maka apa, saudaraku? Bukan hanya dosa, ya, saudara, diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, setan diusir, tapi juga, saudara, impact dari pekerjaan dosa dan kuasa kegelapan itu juga, saudaraku, didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus, disembuhkan supaya orang tahu dia adalah raja dari kerajaan Allah yang menghadirkan kerajaan Allah bukan hanya dengan perkataan tapi dengan demonstrasi kuasa, saudaraku. Demonstrasi kuasa. Nah, ini, saudaraku, siapa Yesus yang ketiga? Dia penyembuh segala macam penyakit. Ya, kemudian yang keempat apa, saudara? Dia pelepas manusia dari kuasa gelap. Ya, karena dikatakan tadi, ya, orang-orang yang kerasukan dibawa, orang-orang yang ada roh kelemahan. Nah, kelemahan itu ditengking, saudaraku, oleh Tuhan Yesus. Ya, ingat perempuan yang tulang punggungnya bengkok. Ya, ketika saudaraku ketemu Tuhan Yesus tengking roh kelemahan. Spirit of infirmity, langsung tegak, saudaraku, dia. Ya, karena roh itu ada kaitannya sama roh kelemahan. Ya. Nah, juga orang yang kerasukan, saudara. Ya, itu diusir setannya. Orang yang terikat dengan berbagai jenis penyakit dan sengsara. Ya, saudara. Nah, ini problem-problem apa, saudaraku? Problem-problem emosional, problem-problem, saudaraku, karena manusia punya mental health. Ya, saudara. Nah, hari-hari ini, ya, anak-anak muda kita, bukan cuma anak muda, anak tua juga, ya, banyak yang punya problem mental health. Hari-hari ini, saudaraku, kalau kita lihat manusia, ya, saudara, itu kalau diukur secara psikologi, saudara, manusia yang hidup, ya, itu sebenarnya sudah boleh dikategorikan berpenyakit jiwa, saudara. Benar, ya, meningkat semua. Ya, kemarin di Australia saya ke toilet ditulis begini, saudara. Ya, 43% dari penduduk Australia, ya, itu
ya akan mengalami problem ya kesehatan mental, ya. Artinya akan mengalami apa saudara? Penderitaan sakit jiwa, ya saudaraku. Ya, itu 43% tinggi sekali saudara. Nah, ini problem kita hari-hari ini saudara. Makanya hari-hari ini ya ada macam-macam saudara. Ya, ada apa saudara? Schizophrenia. Penyakit mental yang ngeri-ngeri. Ya, paranoid, nanti berkembang lagi saudara, ya apa saudara, bipolar, ya berkembang lagi saudara yang namanya MPD, ya itu ngeri saudara, penyakit-penyakit mental anak muda kita, ya bukan cuma anak muda, di dalam gereja saudara banyak orang kena NPD, di dalam gereja banyak sekali orang. Nah ini semua termasuk ya di dalam saudaraku yang ya yang Yesus lakukan waktu dia ada di dunia ini. Ya, bahkan ada yang bilang saudara yang disebut sengsara di sini itu adalah saudara berkaitan sama penyakit-penyakit ya seperti tentara Romawi yang suka berhubungan sejenis saudara. Ya, berhubungan apa saudara? Sejenis ya. Jadi itu menimbulkan penyakit yang mengerikan. Ya, kalau sekarang mungkin HIV ya, saudara dan sebagainya. Itu termasuk katanya. Jadi ada seorang ahli penyakit, saudara, ya, ahli jiwa juga. Dia meneliti dari kata Yunani yang Yesus digambarkan apa aja yang dia sembuhkan. Dia bilang ini semua jenis penyakit, saudara. Segala jenis penyakit, mau itu penyakit ya rohani, penyakit jiwani, ya penyakit mental saudara, termasuk penyakit ya jasmani. Semua jenis penyakit itu termasuk di dalam ungkapan ayat-ayat 23-24 tadi itu saudara. Wow, jadi Yesus datang ya, dia penyembuh segala macam penyakit, juga pelepas. Manusia dilepaskan dari kuasa kegelapan, saudara. Puji Tuhan. Nah, inilah kurikulum vitae-nya Tuhan Yesus. Nah, Yesus, kalau kita ikut dia, berarti saudara, ya, dia akan memberitakan Injil kepada kita akan belajar Injil, ya, supaya kita apa saudaraku, mendengar Injil dan kita boleh masuk ke dalam kerajaan Allah, lahir baru, ya. Itu yang pertama. Kedua, saudaraku, kalau kita ikut Yesus, dia akan mengajar kita bagaimana hidup dalam kerajaan Allah. Ya, dia akan ajar kita. Ya, dan kita akan magang dengan dia terus belajar tentang bagaimana hidup dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, yang ketiga, Yesus bukan hanya akan mengajar kita bagaimana hidup dalam kerajaan Allah, tapi dia akan ajar kita ya menyembuhkan segala macam penyakit, dan dia juga akan mengajar kita melepaskan manusia dari kuasa kegelapan. Jadi Yesus akan mengajar pemagang-pemagangnya ya keempat hal di atas sampai kita mampu dan kita diutus untuk melakukan yang sama. Itulah Matius 5 sampai Matius 10. Nah, ke depan saya akan membahas ini, saudara. Bagaimana Yesus menjadikan murid-muridnya penjala manusia. Ya, dia mulai dari pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12 itulah Injil kerajaan, saudaraku. Kemudian ayat 13 sampai ayat 48. Ya, itulah saudara bagaimana ya bagian pertama bagaimana hidup dalam kerajaan Allah, mengalami transformasi hati. Hatinya diubah makin serupa dengan Kristus, saudaraku. Kemudian setelah itu pasal 6 ya ayat 1 sampai ayat terakhir ya cara mencapai hati yang seperti dia adalah mempraktekkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Lewat disiplin-disiplin rohani, lewat memberi, berdoa, lewat saudara praktek doa Bapa kami ya.
Praktek juga apa, saudaraku? Ya, mengontrol harta, jangan dikontrol oleh harta. Ya, saudara. Nah, itu pasal 6. Pasal 7 kompak, saudara. Kita nggak bisa ya pemuritan di luar ya komunitas saudara kita. Ya, nah mesti praktek pasal 7. Nanti saudara akan mengerti pasal 7 itu apa. Nah, setelah selesai pasal 7, saudara, ditutup. Ya, itulah Yesus memberitakan Injil kepada murid-muridnya, lalu mengajar mereka hidup dalam kerajaan Allah seperti apa. Selesai? Belum. Nah, kalau saudara baca pasal 8 dan 9, ya, aneh sekali, saudara. Yesus mulai ya mengajar murid-muridnya dua hal aja dalam pasal Matius pasal 8 dan 9. Bagaimana menyembuhkan orang sakit dan bagaimana usir setan. Udah dua hal itu aja. Ya, pertama dia tunjukin dulu ke murid-muridnya. Gini ya, sembuhin orang sakit itu, lihat. Jadi mereka magang. Magang itu belajar di lapangan. Ya, usir setan, nyembuhin orang sakit begini. Kemudian usir setan seperti ini. Nah, setelah selesai dia ngajar pasal 9, lalu dia bawa murid-muridnya ke ladang misi. Jadi memang praktek langsung, saudara. Mereka sembuhin orang sakit, usir setan, ya. Tapi mereka belum melakukan, baru dia yang melakukan. Lalu saudara, Yesus bilang begini, saudara. Ya, tuayan memang banyak, tapi penuai-penuai, pekerja-pekerja sedikit. Ya kan? Pertanyaannya, berapa dikit? Penuainya baru berapa banyak, saudara? Ya, berapa orang penuainya? Yesus kan bilang tuayan udah banyak, penuainya baru sedikit. Penjala manusianya baru dikit. Ya kan? Berapa penjala manusianya? Baru satu. Siapa penjala manusianya waktu itu? Baru Yesus doang. Ya kan? Nah, makanya Yesus bilang begini, jalan keluarnya, mintalah kepada Bapa yang empunya tuayan supaya dia mengutus apa? Ya, mengutus penuai-penuai, mengutus pekerja. Ya kan? Nah, kalau mereka minta kepada Bapa, pasti dijawab nggak? Pasti. Ya kan? Nah, makanya waktu Yesus minta ya kepada Bapa, minta murid-muridnya berdoa, minta supaya Tuhan memberikan penuai-penuai yang bisa menuai jiwa-jiwa, saudara, maka Bapak menjawab. Nah, jawabannya di mana? Pasal 10. Nah, makanya pasal 10, Bapak mengutus murid-muridnya. Yesus mengutus murid-muridnya. Kemana, saudara? Pergi ke dunia ini jadi penjala manusia. Nah, mereka pergi, mereka harus melakukan yang sama, memberitakan Injil, Injil kerajaan, ya tentunya termasuk mengajar, ya pengajaran tentang kerajaan Allah. Lalu dibilang begini, kalau kamu pergi, ya jangan langsung beritain Injil dulu, tapi sembuhkan orang sakit, ya kan? Terus usir setan. Nah, sekarang mereka yang praktek, saudara. Ya, sembuhin orang sakit dulu, usir setan. Kemudian baru ngajar Injil kerajaan dan ngajar mereka bagaimana beritakan Injil, baru ngajar apa itu hidup dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, itulah kurikulum pemuritan. Jadi kita kalau ditanya pemuritan itu Pak Edi ngapain aja? Nah ini, Yesus akan mengajar melakukan 4 hal terhadap saudara. Dia memberitakan Injil supaya saudara boleh masuk kerajaan Allah. Dia mengajar saudara bagaimana hidup maksimal dalam kerajaan Allah. Kemudian dia akan ajar saudara bagaimana menyembuhkan segala macam penyakit dan bagaimana melepaskan manusia dari kuasa kegelapan. Inilah kurikulum penjala manusia. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Ya, nanti minggu-minggu berikutnya kita akan mulai, saudara,
detailnya pemuritan ya. Puji Tuhan, itu yang saya mau sampaikan. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Ya, saya segera harus meninggalkan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu.